subscribe, like, soalnya jangan lupa ya untuk komen ya, mama. Keyboarder, arranger, songwriter juga. Kebetulan gue di Harper nih lagi banyak proyek asik. Oh yeah. Jembatan layang, jalan tol. Jalan tol sih. Mas Babak. Bebas hambatan. Indie juga banyak di sini. Banyak. Puas sih gua dengan hasil dan yang gua kerjain di Harper, dari tech drum, semua instrumen-instrumen lain gua selalu rekaman di sini karena gua anggap harusnya ada rumah nenek gua. Di rumah nenek. Iya, dia sampai nginep-nginep. Celana pendek. Celana gemes, bukan celana pendek lagi. Gua tidur di ruang mixing biasanya. Gitulah pokoknya Harper buat gue udah paling enak lah buat berproduksi. Memang kita mengerjakan produksinya beberapa label. Iya, Kalau cari lagu galau, bikin musik yang kayak apa, bisa hubungin Zack the Jackman. Itu Instagram gue, Zack the Jackman. Bisa lewat Harper bisa juga. kita kondisikan. Harper terus juga gue. Kita bisa sebut dia ini Tsunami Boy. Zack the Jackman. Terakhir lah Bang Seventeen. Soalnya nabrak sini segala macam, emang mujizat sih menurut gua. Final keyboard, dan gua gantiin teman gua di situ. Gua disuruh bantuin Seventeen di Tanjung Lesung 2 Desember. Ya 2018 kemarin. Kayak biasa aja. Kerjaan gue malah tidur seharian di sana tuh karena saking kecapean kan. Gue bangun sore itu udah maghrib tuh, gue bangun, gue mandi, siap-siap prepare buat manggung kan. Dan seharusnya itu manggung jam 8 malam, jadi mundur ke jam 9:15 kalau nggak salah gitu, baru naik ke stage-nya. Di lagu pertama itu ada 3 lagu langsung jadi medley. Gue manggung, gue main. Pas lagu kedua, panggung kenapa roboh ya tiba-tiba kan. Nggak ada sebab musabab gitu. Gue pikir nggak ada air, nggak ada apa gitu kan. Soalnya tiba-tiba nih panggung roboh ya. Tiba-tiba pas roboh gue duduk gitu kan, posisi jatuh duduk. Tiba-tiba panggungnya jalan, gitu jalan. Kenapa jalan nih? Begitu sepersekian detik tiba-tiba kita dalam air tuh. Ternyata ada gelombang kedua lagi. Habis yang gelombang pertama ngerobohin panggung, terus gelombang kedua tiba-tiba gue udah di dalam air. Di dalam air itu gue emang ngikutin arus aja tuh dari blender gitu, muter-muter, nabrak sana nabrak sini segala macam, sampai akhirnya nafas gue itu udah mau habis tuh, dikit lagi udah mau habis. Gue tiba-tiba mujizat sih menurut gue nangkep besi panggung itu, besi rigging panggung, tiba-tiba gue dapet tuh, gue pegang, gue langsung naik. Itu dengan kondisi nafas udah benar-benar udah mau habis, udah mau mati lah itu. Belum sadar sih gue sebenarnya pas lagi di atas rigging lagi duduk itu, gue pikir nih apaan, kenapa tiba-tiba nih, masa tsunami sih gitu. Gue pikir air pasang doang yang tiba-tiba udah mau mati lah itu gitu. Udah saat detik-detik terakhir itu tiba-tiba gue dapat besi, gue keluar, gue langsung ambil nafas. Gue kaget apa nih, masih belum kok ini apa tsunami atau bukan. Kejadiannya gue paling semenit itu kayaknya, dari awal gue sampai ini nggak yang lama banget. Gue di atas panggung, gue di atas rigging duduk. Itu gelombang masih lumayan bergelombang tuh akhirnya. Gue duduk sekitar 5 menit, gue duduk. Gue mau turun, mau ke pinggir kan, ke arah restonya, ada restorannya. Ternyata masih dalam itu airnya. Gue berenang sekitar 20 meteran, 20 meter lah. Udah dehidrasi, gue udah emang kayak nggak minum seminggu itu habis keluar dari air. Mana asin banget kan, lagi kan kena air laut. Gue berenang, gue di resto nyari air minum tuh kagak nemu tuh. Akhirnya gue ke kamar. Gue jalan ke kamar tuh kondisi di sini udah sobek, nih ada bekasnya juga nih, ada bekas lukanya. Jari gue bengkok ini, terus di kaki sini memar gitu. Pokoknya gue jalan ke kamar itu udah pincang-pincangnya gitu. Kamar gue sama anak-anak kru itu produksi itu aman, nggak kena air, cuma sampai cuma sampai terasnya aja. Nah kalau kamar anak-anak bandnya itu yang Seventeen ini, itu kan ada 2 tingkat nih. Kamar bawahnya habis semua itu. Sempat ketarik ke laut nggak? Enggak ngetarik. Kalau yang ketarik itu si Ivannya, si Ivan vokalisnya.
Masih trauma nggak Zack sampai sekarang? Mungkin kalau ke sana sih iya mungkin, tapi kalau lihat pantai udah enggak, udah lumayan aman sih sekarang. Tapi sempat trauma ya? Sempat trauma Ke pantai gua. itu udah ngeri-ngeri Ke ya? pantai udah ngering. Gua ngeliat pohon kelapa yang pendek-pendek itu gua udah merinding tuh. Wah, Hmm. sampai segitunya. Masih seminggu pertama setelah kejadian juga gua masih kebayang yang dalam air itu. Masih kayak kerasa banget tuh yang gelombang apa di dalam air kayak di blender itu masih berasa banget tuh ini. Yang lo pikirin apa Zack pas dalam keadaan di dalam air Di dalam gitu? air. Gua berdoa dong tuh situ. Jadi gua terus berdoa nggak putus-putus. Nah, sampai akhirnya gua bisa selamat, itu luar biasa sih. Lu siapa orang yang pertama kali lu hubungin atau Oh iya, setelah ini kan gue dari kamar tuh, hmm. gue udah beresin barang gue udah mandi pakai air ini, gue pakai air aqua itu gue mandi, gue bersihin badan gue kan, karena emang kotor parah banget tuh. Itu ada darah-darah keluar gitu? Ada di sini masih netes nih. Oh. Jadi gue ada di hotel, ada di kamar itu ada handuk-handuk kecil gitu kan, gue bawa juga buat nempelin di sini. Akhirnya gue ke depan ke lobby kan, ketemu bapak-bapak. Gue pinjem HP-nya, Pak, bisa pinjam HP nggak buat nelpon? Oh, handphone udah nggak ada tuh ya? Udah nggak ada, udah emang Tahu. tas juga di atas panggung kan, tas sudah habis semua. Gue pinjem, gue telepon si Olive, gue telepon Olive, gue telepon dia kan, gue kabarin kalau ini kalau ada kejadian apa tsunami, gue bilang kan. Awalnya nggak percaya tuh, dipikir ngeprank gitu kan. gue lagi panik, dia dipikirnya gitu kan. Dia masih mikir, masa sih kan nggak ada di TV, nggak ada apa. Ya nggak ada di TV kan, emang baru gue yang ngabarin kan. Gue telepon dia, baru dia percaya gitu kan. Gue telepon dia, gue suruh nyebarin ke sosmed gitu waktu itu, di sosial media gue suruh sebarin kalau ada kejadian di Tanjung Lesung ada tsunami. Akhirnya dia kabarin tuh di sosmed, disebarin gitu semua. Akhirnya ribuan orang kali itu yang ini nge-DM dia. Dari media manapun sampai masuk Lambe Tura segala macam itu, ngasih tahu ke anak-anak band lain atau teman-teman musisi lah biar pada tahu semua. Akhirnya dari situ orang yang langsung heboh se Indonesia itu. Nah di situ gue bareng anak-anak produksi sih kebetulan si Seventeen sih sisanya kemarin cuman gue, maksudnya si Ivan doang, si vokalisnya doang, si almarhum Bani, basisnya, Mas Herman, gitarisnya, sama drummernya kan udah meninggal di tempat gitu, meninggal dunia di tempat gitu kan. Jadi gua sama anak-anak bareng di situ sampai nganterin ke mana rumah sakit di Serang itu, mandiin jenazahnya anak-anak itu semua. Pulang itu gua pulangnya baru hari Senin, nggak sempet tidur juga sih, maksudnya yang malam itu juga kayak begadang juga. Pas habis dari tsunami itu kan gua sama anak-anak di klinik deket daerah situ juga kan. Jadi ngumpul di gua dicuci juga, luka gua dicuci, dijahitnya gua pas di Jakarta. Pas di Jakarta baru gua jahit. Sebelumnya cuma dicuci doang sama diperban gitu kan sama perawatnya. Gitu. Gua sama anak-anak nungguin tuh sampai kelar mereka, baru gua balik sama bareng-bareng anak produksi sama orang manajemennya. Jadi kan mereka jemput kan dari Jakarta ke Serang gitu. Udah diselamatin sama orang sound systemnya. Jadi orang sistemnya lamatin alat-alatnya anak-anak Seventeen, dikumpulin, biarpun udah hancur kan, jadi dikumpulin. Masih ada di rumah keyboardnya. Setiap lo lihat alat itu selalu ingat dong pasti. Iya, masih ada pasirnya di dalam itu, pasir lautnya masih ada. Gue pernah bongkar soalnya, gue bongkar banyak banget pasir. Intinya sih kemarin jadi pengalaman berharga banget tuh buat gue tuh, kenang-kenangan Seventeen kemarin mampir. Ini kenang-kenangannya nih. Subscribe, like, cuanya. Jangan lupa ya, Tante, Om.